semuanya, selamat datang di Suara Masa Depan, podcast yang ngobrolin santai tentang teknologi yang dekat sama kehidupan kita. Gue Dimas, dan kali ini gue bakal bahas tentang hal yang keren banget, yaitu gimana sih suara menjadi alat kendali buat alat elektronik di sekitar rumah kita. Kali ini kita udah ada David yang paham banget sama dunia audio digital dan smart home. Halo David, gimana kabarnya? Halo Dimas, kabar baik. Thank you banget udah undang gue di Suara Masa Depan. Tapi kan menarik banget sih. Apalagi sekarang banyak banget alat yang bisa dikendalikan sama pakai suara. Halo semuanya, selamat datang di Suara Masa Depan, podcast yang ngobrolin santai tentang teknologi yang dekat sama kehidupan kita. Gue Dimas, dan kali ini gue bakal bahas tentang hal yang keren banget, yaitu gimana sih suara bisa jadi alat kendali buat alat elektronik di sekitar rumah kita. Nah ini kita udah ada David yang paham banget sama dunia audio digital dan smart home. Halo David, gimana kabarnya? Halo Dimas, kabar baik. Thank you banget udah undang gue di Suara Masa Depan. Tapi kan menarik banget sih. Apalagi sekarang banyak banget alat yang bisa dikendalikan sama pakai suara. Kita mulai dari hal dasar dulu ya, Fit. Gimana sih suara bisa dipahami sama alat elektronik? Suara itu sebenarnya gampang. Dulu disimpan dalam bentuk analog kayak kaset atau CD. Tapi sekarang semua udah digital. Semuanya diubah jadi data angka lewat proses yang namanya sampling biar bisa dibaca sama komputer. Jadi suara kita dibuat jadi data digital dulu ya, lalu alatnya bisa pahami maksud kita. Betul banget mas, begitu suara udah jadi data, alat bisa baca dan kasih respon. Makanya sekarang ada asisten suara kayak Google, Siri, atau Alexa yang bakal ngerti perintah kita cuma dari suara. Sekarang lagi rame nih tentang smart home dan IoT. Sebenarnya apa sih hubungannya dengan suara? Nah, IoT itu singkatan dari Internet of Things. Artinya, alat-alat bisa nyambung ke internet dan saling komunikasi. Kalau digabungkan sistem pengenal suara, hasilnya bagus banget sih. Kita bisa bilang, nyalain lampu, dan lampu langsung nyala. Atau turunin suhu AC, dan alat langsung nurut. Wah, kayak rumah di film-film ya, Fit? Iya, bener banget. Bedanya, sekarang satu sederhananya bisa kita bikin sendiri. Cukup pakai Raspberry Pi atau USB 32. Terus dihubungin ke aplikasi kayak Bing atau Home Assistant. Jadi anak-anak data pada bisa bikin versi rumah pintarnya sendiri dong ya, Fit? Bisa banget mas. Sekarang alatnya udah jauh lebih murah dan gampang dipelajarin. Yang penting, paham konsep dasar aja dulu. Kalau gue bilang nih, nyalain TV, apa sih yang terjadi di alat itu? Oke, gampang ya. Pertama, mikrofon menangkap suara kita, lalu suara itu diubah jadi data digital, setelah itu dikirim ke AI. Nah, AI ini yang ngertiin dan ngirim masuk ke data kita. Gitu paham? AI langsung kirim sinyal ke alat tujuan, misalnya TV, AC, atau lampu, dan alat langsung jalan. Cepet juga ya prosesnya. Iya, karena sekarang udah ada Edge AI. Jadi sebagian pemrosesan langsung di alatnya, tanpa harus kirim data ke server. Hasilnya jadi lebih cepat dan lebih aman buat privasi pengguna. Nah, kalau anak-anak yang mau coba bikin kayak gini, bisa nggak sih Fit bikin di rumah?
mengerti obrolan kita hari ini, sekarang gue jadi ngerti kalau suara kita bukan cuma buat ngobrol, tapi bisa juga jadi kendali buat alat-alat di rumah. Mulai dari lampu, TV, AC, semua bisa diatur lewat suara. Teknologi emang makin canggih ya. Amin, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin Suara Masa Depan. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar gak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu di obrolan seru lainnya, karena masa depan mendengarkan kita.